Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini sudah ngapain aja? Oke, yang penting kalian bahagia ya, itu kuncinya. Selamat datang di video conference kita edisi ke 20 ya. Sekarang sudah ke 20. Sebentar sambil menunggu ini Pak Budi share screen. Oke, selamat datang di video conference kita yang ke-20 Sabtu 18 April 2020. Untuk kali ini adalah pembahasan soal penilaian harian yang terakhir ya, karena kemarin adalah penilaian terakhir. Jadi hari ini pembahasan soal penilaian harian yang terakhir. Dan untuk kali ini kita akan membahas tentang materi SBDP atau soal SBDP yang sudah kemarin kalian kerjakan. Seperti biasa, Pak Budi akan menyampaikan beberapa peraturan dalam kita mengikuti video conference ya. Yang pertama, selama guru sedang presentasi, semua siswa mematikan speaker. Kemudian speaker hanya boleh dinyalakan ketika sesi tanya jawab dan atau saat guru bertanya. Kemudian yang ketiga, siswa hanya diperbolehkan menyalakan kamera. Ini infonya ya, harus dilaksanakan. Kemudian yang keempat, sesi tanya jawab dilakukan setelah presentasi dari guru selesai. Dan yang terakhir, silakan kalian presensi, linknya sudah Pak Budi bagikan di chatroom. Baik, seperti yang Pak Budi sampaikan tadi ya, kali ini kita akan membahas tentang soal SBDP yang sudah kemarin kalian kerjakan ya. Ini sudah lihat nilainya semuanya? Oke, kita mulai ya. Oke, untuk SBDP ini seperti yang kemarin kalian lihat, SBDP itu ada 3 kompetensi dasar dan ini sudah biasa di setiap tema pasti ada 3 kompetensi dasar ya. Yang pertama itu ada kompetensi tentang tangga nada. Yang kedua kompetensi tentang pola tari. Dan yang ketiga biasanya kreasi menggambar atau gambar cerita. Nah, untuk yang pertama adalah soal yang berkaitan dengan tangga nada. Dan perlu kalian ketahui kenapa kita jarang mengadakan video conference yang membahas tentang materi SBDP. Karena Pak Budi yakin di setiap tema itu pasti materinya sama untuk SBDP ya. Entah itu tangga nada, pola tari, gambar cerita, itu di setiap tema ada. Bahkan kalau kalian mengikuti materinya secara tertib ya, itu setiap kali kita mendapatkan materi SBDP pasti membahas tentang materi itu yang tadi sudah Pak Budi sebutkan. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang tangga nada atau KD 3.2. Oh, jadi sebelumnya kemarin kalian mendapatkan nilai di Google Classroom itu adalah nilai rata-rata ya. Sedangkan yang Pak Budi bagikan melalui PDF itu kemarin itu adalah nilai per kompetensi dasar.
Nah, yang kita gunakan nantinya adalah nilai perkompetensi dasar ya. Jadi untuk SBDP seperti biasa nanti akan ada 3 nilai. Baik, kita mulai saja untuk soal yang nomor 1, KD 3.2 tentang tangga nada. Nomor 1, tangga nada yang mempunyai 2 jarak tangga nada yaitu 1,5 ya kan? 1,5 dinamakan tangga nada diatonis ya. Kemarin jawabannya apa? Diatonis atau pentatonis? Abdi kok lupa. Diatonis ya. Iya betul, 1,5 ya. Ya, adalah tangga nada diatonis ya, sedangkan pentatonis itu tidak berjarak berapa itu? Berjarak 1,5 ya. Jadi jawabannya adalah yang diatonis atau yang A. Kemudian, oh ya, kenapa di sini ada ritmis dan dinamis? Ini adalah tangga nada yang masuk ke dalam jenis tangga nada pentatonis ya. Ada ritmis, dinamis dan kalau tidak salah itu ritmis dan harmonis ya. Itu salah satu contoh tangga nada pentatonis. Selanjutnya yang nomor 2, susunan berjenjang dari nada-nada pokok suatu sistem nada dinamakan tangga nada. Ini kemarin harusnya kalian bisa ya, karena itu pengertian sangat mudah sekali. Jadi itu ya, tangga nada itu adalah susunan berjenjang dari nada-nada pokok suatu sistem nada. Kemudian yang nomor 3, tangga nada minor biasanya bersifat sedih, kurang bersemangat ya, intinya itu. Jadi 2 kata kuncinya yaitu sedih dan kurang bersemangat. Itu contoh lagu-lagu yang memiliki atau menggunakan tangga nada minor ya, diatonis minor ya. Kemudian yang nomor 4, sebutkan 5 contoh lagu wajib nasional yang memiliki tangga nada minor. Nah, kemarin ada yang menjawab hanya 3 ya. Jangan kalian biasakan karena Pak Budi biasanya diminta menyebutkan 3, terus kalian tidak memperhatikan soalnya dengan baik. Yang diminta itu kalian menyebutkan 5 contoh lagu wajib nasional yang memiliki tangga nada minor ya. Contoh yang sangat sering kita dengar kemarin ada Gugur Bunga ya, kemudian ada Himne Guru ya kan, kemudian ada lagu Syukur, kemudian ada Mengheningkan Cipta ya kan, kemudian ada lagu Indonesia Pusaka, dan masih banyak lagi contoh-contoh lagu yang menggunakan tangga nada minor. Ini biar Pak Budi bisa melanjutkan, Pak Budi harus mengisinya ya, walaupun asal. Nah itu, jadi itu yang soal-soal untuk yang KD 3.2, yaitu materi tentang tangga nada. Kita melanjutkan ke materi yang kedua, yaitu tentang pola tari, yaitu KD 3.3. Ini ada di subtema yang kedua. Nah, seperti yang kalian sebutkan, seperti yang kalian pelajari ya, yang disebut dengan garis imajiner yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari itu disebut dengan pola tari, ya kan? Gitu ya. Oke, selanjutnya yang nomor 6, penyajian tari lebih lengkap dengan iringan. Ini bisa kalian menjawabnya iringan musik, iringan instrumen, iringan lagu ya kan.
Bahkan musik itu ada yang musik menggunakan instrumen tadi itu, ada musik yang menggunakan misalnya tepuk-tepuk ya, menggunakan suara dan sebagainya. Kan ada itu yang sekarang itu apa itu namanya? Musik yang menggunakan mulut itu Pak Budi lupa namanya. Nah, itu juga termasuk ya. Itu digunakan untuk mengiringi sebuah tarian dan akan lebih lengkap dan kita akan lebih mudah memahaminya jika ada iringan-iringan yang berupa lagu, musik dan sebagainya. Kemudian yang ketujuh, tari Zapin merupakan tari tradisional yang berasal dari, ini jawaban yang lebih tepat adalah Riau ya. Kemarin kalau Pak Budi perhatikan itu dari 25 anak yang mengerjakan, kira-kira hanya 7 yang tepat. Pak Budi memberikan skor tambahan bagi yang menjawab Kalimantan Barat ya, karena memang ada pengaruh tari Zapin di Kalimantan Barat. Sedangkan sebagian besar kemarin mungkin kalian juga sudah browsing di internet. Memang Zapin itu berasal dari Yaman ya. Kemarin lebih banyak menjawabnya Yaman. Yaman atau negara di Timur Tengah. Untuk Zapin yang berasal dari Yaman itu adalah budayanya. Budaya Zapin itu memang berasal dari Yaman atau negara yang ada di Timur Tengah. Tetapi untuk tari Zapin itu berasal dari Riau atau mungkin bisa di daerah yang berbudaya Melayu itu mungkin mereka juga mengenal tari Zapin. Nah, mungkin kalau kalian pernah dengar lagu Zapin ya, yang dinyanyikan oleh penyanyi Malaysia itu kalau tidak salah Siti Nurhaliza itu ada. Nanti kalian browsing ya. Jadi itu ya, kesimpulannya adalah tari Zapin merupakan tari tradisional yang berasal dari Riau. Kalau dari zaman itu adalah kebudayaan Zapin. Selanjutnya, sebentar ini kalian diisi biar bisa next. Sebutkan 3 tari tradisional beserta pola lantainya. Nah, ini kalian akan maksimal mendapatkan skor 5 kalau kalian juga menyebutkan pola lantainya ya. Jangan sampai kalian hanya menyebutkan saja, nanti nilainya tidak maksimal. Nah, contohnya misalnya ya tari saman. Tari saman itu sudah jelas dan bahkan kalau tari saman itu monoton untuk pola tarinya, pola lantainya ya. Untuk tari tradisional saman itu memiliki pola lantai yang horizontal ya. Itu monoton karena memang posisinya atau bagusnya itu seperti itu. Kemudian ada tari kapur sirih yang berasal dari Bengkulu itu ya. Itu ada pola lantai melengkung. Kemudian ada lagi mungkin tari pendet yang berasal dari Bali. Itu biasanya menggunakan pola lantai garis lurus atau segi 4 ya. Kemudian contoh yang lain misalnya tari piring yang berasal dari Sumatera Barat itu biasanya menggunakan pola lantai garis lengkung ke depan, garis lengkungnya ke depan ya, seperti panggung itu. Atau mungkin jenis-jenis tari yang lain bisa kalian baca dari literatur yang lain, dari bacaan yang lain, atau kalian melihat dari YouTube ya, bisa kalian amati. Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Oh, ini belum diisi. Tadi pola tari atau pola lantai? Pola lantai ya, bukan pola tari, betul. Yang betul adalah pola lantai, bukan pola tari. Oke, berikutnya. Kita ke materi yang ketiga, yaitu tentang gambar bercerita atau gambar cerita ya. Itu ada itu termasuk dalam KD 3.1. Nah, untuk soal nomor 9. Fungsi gambar dalam gambar cerita adalah, ini sangat jelas ya. Kalau untuk memperumit cerita nggak mungkin ya. Kemudian memudahkan pembaca. Nah, ini memudahkan pembaca tidak juga kalau anaknya memang belum bisa membaca, ya kan sama saja. Kemudian memudahkan, nah ini memudahkan memahami isi bacaan.
Karena kalau misalnya tidak ada gambarnya, mungkin kalian akan lebih banyak berimajinasi, ya kan? Atau membayang-bayangkan alur cerita atau latar tempat dan sebagainya. Tetapi dengan adanya gambar cerita, kalian bisa lebih mudah untuk membayangkan. Atau istilahnya dari teks yang kalian baca itu ada visualisasi yang bisa kalian lihat. Nah, itu fungsi dari gambar cerita. Selanjutnya, gambar cerita adalah gambar yang menceritakan suatu. Nah, ini gambar cerita biasanya yaitu kan menceritakan suatu kejadian, ya, peristiwa. Atau kalau kalian kemarin jawab cerita, ya nggak apa-apa ya. Jadi itu, jadi entah kejadian, entah peristiwa, entah cerita, entah alur dan sebagainya. Kemudian yang 11, teknik pewarnaan ada dua, ya kan? Kemarin juga sudah pernah belajar ya teknik pewarnaan. Untuk teknik pewarnaan itu ada dua macam, itu teknik basah dan teknik kering, ya kan? Kalau teknik kering itu sudah jelas ya. Biasanya alat yang digunakan itu bisa pensil, kemudian ada krayon, ya kan? Ada pulpen atau spidol. Nah, itu teknik pewarnaan yang menggunakan bahan-bahan kering. Sedangkan untuk teknik basah, ya kan? Kalian bisa menggunakan alat-alat atau bahan seperti cat air, ya kan? Ada cat poster, ada tinta bak atau tinta Cina, ya kan? Kemudian kuas, palet dan palet cat air ya maksudnya. Nah, itu adalah teknik pewarnaan basah dan alat yang digunakan. Kemudian yang nomor 12, tuliskan langkah-langkah membuat gambar cerita. Kemarin ada yang menjelaskan banyak ya. Itu sebenarnya bisa kita simpelkan, hanya ada 4 langkah utama yang bisa kita lakukan jika kita ingin membuat gambar cerita. Yang pertama tentunya sebelum kalian mulai membuat itu persiapkan terlebih dahulu alat dan bahan sesuai dengan teknik yang kalian gunakan. Apakah nanti kalian dalam membuat gambar cerita menggunakan teknik basah atau teknik kering, maka peralatan yang kalian gunakan serta bahan yang kalian gunakan harus sesuai, ya kan? Jangan sampai kalian membuat gambar cerita yang komik misalnya ya, seperti komik kecil yang sering kalian buat, itu kalian menggunakan teknik basah. Ya, nanti kalian akan kesulitan dalam pewarnaan. Karena biasanya kan bentuknya atau space yang diwarnai itu sempit. Sehingga teknik pewarnaan yang kalian gunakan juga harus tepat sesuai dengan apa yang akan kalian gambar. Ya, jadi yang pertama adalah siapkan alat dan bahan sesuai dengan teknik yang ingin kalian gunakan. Kemudian setelah mempersiapkan alat dan bahan, yang kedua adalah tentukan tema. Ya kan, tema ceritanya jangan lupa. Mungkin bisa kalian tambahi judul cerita. Ya kan, judul ceritanya apa kalian harus juga tentukan. Kemudian setelah menentukan tema dan judulnya, maka kita membuat sketsa gambar. Kan? Sketsa gambar itu gambar menggunakan pensil dan belum diwarnai, itu namanya sketsa. Baru setelah membuat sketsa, ya kan, baru kalian nanti melakukan teknik pewarnaan, ya kan, atau menyelesaikan gambar kalian sesuai dengan teknik yang kalian gunakan, ya kan. Bisa menggunakan teknik kering dan menggunakan teknik basah. Nah, di tahap penyelesaian ini setelah selesai mungkin nanti kalau sudah selesai pewarnaan, ya kan, bisa kalian mungkin ditambahi hiasan dan sebagainya, silahkan. Itu untuk penyelesaian gambar. Nah, itu ya. Jadi ada 4 langkah utama yang harus kalian lakukan. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Kemudian yang kedua, tentukan tema cerita. Dan yang ketiga, membuat sketsa, ya, sketsa gambar. Dan yang kelima adalah menyelesaikan gambar dengan melakukan pewarnaan sesuai dengan teknik yang kalian tentukan. Nah, itu untuk yang KD terakhir atau KD teknik KD gambar bercerita ya.
Sampai di sini ada yang ingin bertanya berkaitan dengan materi SBDP? Tidak. Tidak ada, sudah jelas semuanya ya. Apakah ada yang keliru dari jawaban yang Pak Budi sampaikan? Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, Pak Budi cukupkan sekian untuk pembahasan soal penilaian harian SBDP kali ini. Pak Budi harap jangan live dulu ya, karena akan ada penjelasan sedikit dari Pak Budi. Pak Budi tutup dulu yang pembahasan ini ya, karena nanti rekamannya akan Pak Budi selesaikan sebelum nanti Pak Budi menjelaskan materi atau bukan materi sih, akan menjelaskan untuk kegiatan besok kita. Baik, Pak Budi tutup dulu untuk yang SBDP ini. Kalau ada salah Pak Budi minta maaf. Pak Budi tutup dulu ya, nanti jangan keluar dulu. Pak Budi akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.